Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Bara kadang ya Pak? Kadang pada Pak. Kadang nampak. Ya. Siang nampak Pak. Ada kawan nampak rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Iya. Siang tuh. Orang hujan botak. Orang nampak. Ndak laga maghrib. Panjang. Orang ni itu Panjang ni yang tinggal pondok di Batu Bata itu. Itu pintu rumahnya. Banyaknya polemik tentang makhluk-makhluk misterius di Minangkabau memang sangat mengagetkan orang-orang yang belum melihatnya. Jadi itu terkadang hanya sebuah ilusi atau hanya sebuah salah penglihatan dari mata karena kegelapan. Di kampung saya punya cerita tentang hal ini di masa kecil. Jadi di kampung saya dulu ada air terjun dan banyak sekali kami pergi main ke sana. Akhirnya untuk perjalanan sampai ke sana kita harus melewati sawah-sawah dan kadang-kadang menginjak-injak sawah yang baru saja ditanam. Akhirnya si bang punya sawah itu mengabarkan kepada kami kalau di air terjun itu ada naga. Ada naga, hati-hati nanti dimakan sama naga. Ya namanya kami anak kecil ya akhirnya percaya dan kami juga ikut menyebarkan hal ini ke kampung. Dan semuanya menjadi percaya dan turun-temurun menjadi sebuah legenda. Nah, kalau di air terjun itu ada seekor naga yang bisa memakan manusia. Nah, ini jadi ada juga cerita makhluk ini berbau dan berambut panjang. Ini penemuan ini baru saja ditemukan di daerah Palembayan di Kabupaten Agam. Jadi warga sangat resah dengan hal ini. Akhirnya melapor kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau disingkat BKSDA. Nah, jadi begini ceritanya. Akhirnya BKSDA ini melalui Resort Agam memasang 3 kamera trap atau penjebak di lokasi munculnya makhluk misterius meresahkan warga Palembayan Tengah katanya. Nagari 4, Kota Palembayan, Kecamatan Palembayan. Semenjak beberapa minggu lalu 3 kamera penjebak itu dipasang di tempat munculnya dan lokasi jejak ditemukan kata Kepala Resort Konservasi Sumber Daya Alam. Pertama dipasang di Gantiang Jorong Pasar Palembayan, sedangkan kamera kedua dan ketiga dipasang di Laku Jorong Palembayan Tengah. Nah, pemasangan kamera itu untuk mendapatkan gambaran visual terkait penampakan yang dilaporkan warga tentang makhluk misterius yang rambutnya panjang dan berbau ini. Laporan tentang adanya kemunculan yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai makhluk misterius, maka kita lakukan pemasangan sebanyak 3 unit kamera trap. Nah, dengan cara itu akan didapatkan kepastian makhluk yang selama ini mengebohkan warga Palembayan tersebut. Nah, kamera dipasang selama 7 hari dan tidak menutup kemungkinan akan ditambah. Jadi, apabila kamera berhasil menangkap gambar, akan dilakukan penanganan. Apakah ditangkap atau dikarantina makhluk yang kalau memang ini adalah sebuah makhluk gaib, mungkin ini sangat mengebohkan. Dan terkait informasi beredar di masyarakat bahwa makhluk ini adalah makhluk jadi-jadian. Jadi Resort KSDA Agam tidak mau berkomentar. Nah, pemasangan kamera itu setelah mendapat laporan dari Jorong Palembayan Tengah terkait keresahan warga. Jadi dipasang dulu kamera, nanti baru setelah apa yang dilihat, baru nampaklah sosok itu. Jadi mendapat laporan itu Resort KSDA Agam menurunkan petugas untuk wawancara dengan warga yang melihat dan identifikasi lapangan pada Kamis tanggal 27 bulan 5 kemarin. Jadi bagaimana kesaksian warga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Amri, Wali Jorong Kalimantan Tengah. Sehubungan dengan penampakan jejak di beberapa titik yang mana di Jorong Kalimantan Tengah ada 3 titik, yaitu di Lakua balai kami dan di Lurah, dan satu lagi di Jorong Pasar Palembayan, tepatnya di Gantiang. Yang di Jorong Palembayan Tengah itu penampakannya itu berupa jejak, yang di Jorong Pasar Palembayan itu penampakannya berupa penampakan sendiri oleh warga, yang mana warga itu pernah menampakkan sebanyak 2 kali. Nah,
Nah, warga ini menyampaikan saat diidentifikasi di lapangan, petugas menemukan jejak seekor beruang madu, cakaran dan kotoran beruang madu tersebut. Nah, berkemungkinan makhluk itu ya beruang madu. Berdasarkan jejak kaki, cakaran, dan kotoran, kembali mendapat laporan dari warga kalau warga melihat satwa itu kembali. Jadi dengan berita yang sama, yaitu rambut panjang dan berbau. Jadi Wali Jorong Palembang Tengah, yaitu Pak Khairul Amri, mengakui kemunculan makhluk itu semenjak beberapa bulan lalu. Jadi keberadaan makhluk itu meresahkan warga di Lakuak Balai kami, Kampung Lurah dan Gantiang. Nah, warga merasa resah setelah salah seorang warga atas nama Darwis melihat makhluk tersebut. Nah, Darwis ini melihat makhluk itu berwarna hitam dan berbau busuk saat pulang dari warung, katanya. Wakil Bupati Agam, yaitu Pak Irwan Fikri, mengapresiasi resor KSDA Agam dalam menyikapi keresahan warga semenjak beberapa bulan lalu. Dengan pemasangan kamera itu bisa didapatkan titik temu keresahan warga tersebut. Nah, ternyata yang ditemukan adalah sosok beruang madu. Jadi kalau zaman dulu memang tidak ada, kita bisa memasang CCTV atau kamera atau yang lain-lain untuk membuktikan makhluk misterius yang menjadi legenda di kampung kita masing-masing di Sumatera Barat. Ya, mudah-mudahan dengan adanya teknologi bisa dimanfaatkan juga. Kalau sebenarnya makhluk-makhluk seperti ini ada yang ada dan ada juga yang tidak. Jadi tidak mudah kita memberi kabar yang hoak-hoak. Kadang-kadang pohon pisang kita sebut itu pocong, kadang-kadang ada daun bergelantungan kita sebut genderuwo. Jadi mudah-mudahan saja orang-orang kita lebih cerdas dan lebih baik lagi dalam berpikir. Oke, mudah-mudahan tayangan saya ini menjadikan manfaat buat semuanya. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Bersama saya Davan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.